Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anna Agung Istri Pratibhatismari dengan NIM 181303114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM 1 tentang wirausaha. Adapun soal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu sebanyak 6 soal. Kita langsung saja ke pembahasan. Soal 1, jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Jawabannya, ilmu kewirausahaan diajarkan di tingkat perguruan tinggi agar lulusan perguruan tinggi mampu hidup mandiri dan termotivasi menjadi seorang wirausahawan. Ilmu kewirausahaan yang diajarkan diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa untuk berani dan mandiri untuk memulai peluang usaha yang kreatif sesuai dengan kemampuan dan keahlian di bidang yang ditekuni. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran khususnya dari kalangan terdidik seperti sarjana dan diploma. Selanjutnya, soal 2, berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Jawabannya, teori kewirausahaan bermula pada periode awal sejarah, yang mana kewirausahaan pada periode awal sejarah dimotori oleh Marco Polo. Pada masanya terdapat dua pihak, yaitu pihak aktif dan pihak pasif. Pihak pasif bertindak sebagai pemilik modal dan mereka yang mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif merupakan pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang antara lain dengan mengelilingi lautan. Selanjutnya masuk ke abad pertengahan, yang mana kewirausahaan berkembang di periode pertengahan. Pada masa ini, wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan risiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan, yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Masuk ke abad 17, yang mana secara historis wirausaha sudah diperkenalkan pada tahun 1755 oleh Richard Castillon, di mana di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada, pendidikan kewirausahaan sudah mulai dirintis sejak tahun 1950-an. Sejak tahun 1970-an, sudah mulai banyak universitas yang mengajarkan mengenai kewirausahaan atau manajemen-manajemen kecil. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Masuk ke abad 18, yang mana seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu dibedakan antara pemilik modal dan wirausaha sebagai seorang penemu. Masuk ke abad 19 dan abad 20, yang mana wirausahawan didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Selanjutnya, soal 3, jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Jawabannya, ilmu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan risiko yang mungkin dihadapi. Yang mana kewirausahaan merupakan proses yang sistematis penerapan kreativitas dan keinovasiannya dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Selanjutnya, soal 4, jelaskan hakikat kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif atau create new and different, yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Selanjutnya soal 5, jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Yang pertama yaitu memiliki komitmen tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Seorang wirausahawan harus memiliki komitmen untuk memajukan usahanya dan mau bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Yang kedua, kemampuan memimpin. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk berani mengambil tindakan dan memimpin usaha yang dirintisnya. Yang ketiga, inisiatif, kreatif, dan inovatif. Seorang wirausahawan harus memiliki inisiatif dalam mengambil tindakan dan memecahkan masalah. Selain itu, wirausahawan harus memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk baru.
Yang selanjutnya, berani membuat keputusan dan mengambil resiko. Seorang wirausaha harus tegas dalam mengambil keputusan dan berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. Dan yang terakhir, memiliki tim. Seorang wirausaha membutuhkan sebuah tim yang berkompeten di bidangnya untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, soal 6. Jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada kesempatan dan peluang. Seorang wirausahawan harus bisa melihat dan memperkirakan kesempatan dan peluang usaha sesuai dengan kebutuhan dan tren saat ini. Namun, tidak hanya mencari-cari peluang, seorang wirausaha juga harus bisa membuat peluang untuk dirinya sendiri dan menciptakan perubahan. Yang kedua, ada kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan dalam wirausaha merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus ada. Apabila seseorang memiliki kemauan namun tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha, tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Begitu pula bagi orang yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki kemauan untuk berwirausaha, tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Dan yang ketiga yaitu mau bekerja keras. Seorang wirausahawan harus bekerja keras dan rela bekerja tidak terbatas pada waktu. Selalu bekerja keras untuk berinovasi dan kreatif sesuai kebutuhan pasar. Hal tersebut dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat eksis dan berjalan dengan baik. Baik, sekian pemaparan mengenai LKM 1 tentang wirausaha. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.